Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas yang membasahi lisan kita di subuh kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah, yaitu kalimat alhamdulillah yang seharusnya membasahi lisan seorang hamba, yang basahan itu hendaknya mengalir hingga ke dalam dadanya, yang dia yakini bahwasanya tidak ada kenikmatan yang ia dirasakan di hari ini dari kenikmatan iman sehingga ia bisa tunduk jiwanya melakukan ketaatan kepada Allah, dari kenikmatan Islam sehingga ia mengetahui arah dalam beribadah kepada Allah, dalam bermuamalah di atas tuntunan yang Allah turunkan, dan begitu pula dari kesehatan sehingga ia bisa bergerak melakukan hal tersebut, dan begitu pula dengan kehidupan yang Allah masih memberikan kepadanya kesempatan untuk terus dia melakukan perbaikan hari demi hari. Seluruhnya itu kita lakukan agar kita mempersiapkan di hari yang tidak bermanfaat lagi penyesalan, tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak-anak. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menjelaskan tentang bekal-bekal yang sesungguhnya yang seharusnya seseorang berbekal sebelum kematian menjemputnya. Khususnya kita di masjid kita ini, banyak di kalangan kita itu sudah mendekati dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rata-ratanya kita di angka 40 sampai 50 tahun. Yang kita ketahui bersama, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umru ummati sab'un aw sittun wa aqallu ayyatajawaza min dzalik. Sesungguhnya umur di kalangan umatku, kata Nabi, itu kebanyakan dari 60 atau 70 tahun saja, dan sangat sedikit di kalangan umatku yang melewati hal tersebut. Jadi di sini Nabi mengingatkan kepada kita, di antara bonus yang Allah bonuskan kepada kita, di antara keutamaan yang Allah berikan keutamaan kepada kita, ketika kita mampu hidup, diberikan peluang hidup, bisa melebihi dari 70 tahun. Karena kebanyakan umat Nabi itu 60 sampai 70 tahun saja. Tapi di antara kemuliaan dan keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, walaupun umat ini umat yang sedikit umurnya, tapi dia diberkahi bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya memiliki umur ratusan tahun, seperti umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun baru dakwanya. Jadi beda dalam kehidupan keseharian hariannya. Dan seorang Rasul rata-rata di umur 40-an baru dia bisa berdakwah, yang diangkat menjadi Rasul. Jadi ratusan tahun. Ada di kalangan umat umurnya 300 tahun, paling sedikitnya. Di kalangan umat Nabi 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi kita, alhamdulillah, diberikan kemuliaan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Kita beribadah di malam itu seakan-akan semisal bahkan lebih baik
khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Setara dengan 83 tahun. Jadi kalau kita melewati malam Lailatul Qadar 10 kali, berarti umur kita setara 830 tahun lebih. Dan itu khairun, lebih bagus. Lebih bagus tidak terhitung jumlah kebaikannya. Bisa 10 kali lipatnya, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, karena dia dalam konteks keumuman. Ini diantara keutamaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kita memiliki di bulan-bulan yang dimuliakan. Khususnya di bulan ini kita berada di bulan Muharram. Yang kemarin tepatnya di 10 Muharram, itu kita disunnahkan berpuasa sunnah. Yang dimana itu salah satu keutamaan puasa sunnah di bulan Muharram ini yang dikenal dengan puasa Asyura. Yukaffiru sanah al-madiyah, kata Nabi, bahwa dia berpuasa sehari di bulan Muharram itu bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu. Jadi di pertemuan kali ini kita kembali mengambil bekal-bekal persiapan yang kita mesti siapkan sebelum ajal menjemput kita. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hendaknya kita memiliki mengenal Allah, mengetahui tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki anak yang soleh. Kemudian harusnya kita melakukan sedekah-sedekah yang jariah. Di pertemuan kali ini kita akan tambah dari karakter seorang muslim yang mesti dipersiapkan sebelum ajal menjemputnya. Yang pertama adalah karakter berbaik sangka kepada Allah. Ini yang paling utama. Jangan kita pernah takut karena kita bergeliman dosa sehingga kita berputus asa kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, la taqnatu an rahmatillah. Jangan kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak dimasukkan surga karena amalannya. Jadi kita tidak mungkin masuk surga karena amalan kita, tidak mungkin. Karena walaupun dikumpulkan amalan kita, seandainya kita beribadah 100 tahun, itu tidak bisa membayar satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu yang paling utama kita berbekal sebelum ajal menjemput adalah bekal berbaik sangka kepada Allah. Karena kita dimasukkan ke surga Allah sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Kalau kita berbaik sangka Allah melakukan kebaikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Namun kalau hal yang sebaliknya, maka hal yang sebaliknya pula yang akan kita temukan. Maka dari itu dalam hadis qudsi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dhanni," kata Allah Azza wa Jalla, "Inna dhanni ka dhanni abdi bih." Sesungguhnya prasangkaku, kata Allah, sebagaimana prasangka hamba itu kepadaku. Maka dari itu ketika kita ingin meninggal dunia, yang paling utama yang kita perbaiki bukan menata keluarga kita agar tidak berkelahi, jangan. Yang paling utama ketika ajal menjemput, hendaknya kita menata hati kita, yaitu berbaik sangka kepada Allah. Yang semoga dengan perjumpaan kita kepada Allah, Allah mengampuni seluruh dosa kita, memaafkan kesalahan kita, memperbaiki keluarga yang kita tinggalkan, dan menjadikan kita termasuk orang yang didekatkan. Jadi 4 prasangka yang mesti harus dilahirkan, prasangka baik ketika ajal menjemput. Yang saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin. Dan inilah yang lahir dari karakter Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu ingin meninggal dunia memiliki syair yang indah, yang seandainya bukan waktu yang membatasi kita akan jelaskan. Namun qadar Allah, inti poinnya adalah memiliki 4 karakter ini. Yang pertama, dia berbaik sangka kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, diperbaiki orang-orang yang berada di belakangnya, yaitu keluarganya, dan ia memohon kepada Allah agar ia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi inti pelajaran di subuh kali ini, bekal yang seharusnya kita berbekal, tambahan bekal kematian
adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara berbaik sangka kita kepada Allah adalah kita memohon rahmatnya, kedekatan, keutamaan darinya, dan kita takut terhadap hal yang membalikkan segala itu, yaitu dari kemurkaan Allah, kehinaan yang Allah berikan, dan hal-hal yang menjadikan kita dimasukkan, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan yang bekal yang selanjutnya yang mestinya kita miliki pula untuk menjadikan kehidupan kita lebih indah, agar hendaknya kita berusaha menjadi hamba-hamba yang soleh. Maka dari itu ketika kita meninggal dunia, ada penyesalan di dalam ayat Al-Quran yang Allah Azza wa Jal berfirman, la as-saddaqu wa akum minas solihin. Di sini ada penyesalan ayat sebelumnya, yaitu kita meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau akhirkan ini kematian, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Yang masalah sedekah kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sedekah yang paling hebat adalah sedekah jariyah. Dan di sini yang kita tekankan, dan wa akum minas solihin. Dan saya ingin menjadi termasuk orang yang soleh. Akan tetapi pada saat itu tidak ada lagi kesempatan. Pintu tobat tertutup karena nyawa telah di kerongkongan. Maka sebelum itu terjadi, kita ingatkan, jadikan kesolehan di hari ini. Karena di hari ini, apa yang kita akan panen di hari nanti sesuai bibit yang apa kita tanam di hari ini. Inti pertemuan di kali ini sekali lagi saya ingatkan kepada kaum muslimin, bekal yang tambahan yang kita berbekal di subuh kali ini dalam menjemput kematian adalah kita hendaknya memiliki bekal berbaik sangka kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, memperbaiki dan mendekatkan kita kepada dirinya dari apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah hendaknya kita berusaha menjadikan diri kita semakin hari kita semakin soleh. Bahkan kalau bisa menjadi muslih, bukan hanya soleh pada dirinya, tapi bisa mensolehkan orang lain, karena dia adalah bekal yang terbesar, bekal yang sesungguhnya, yang kata Allah Azza wa Jal, yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak bermanfaat lagi di hari itu anak-anak, begitu pula harta benda. Ini yang bisa kita berikan, karena waktu yang membatasi kita. Sekali lagi kepada kaum muslimin kita ingatkan sekali lagi, diperbaiki hatinya, karena sesungguhnya amalan seseorang itu tidak bisa mendekatkannya ke surga. Yang mendekatkannya ke surga Allah Azza wa Jal adalah keikhlasan yang paling utama, yang terbetik di dalam hatinya prasangka baik kepada Allah. Karena sesungguhnya dari rahmat itu sangat luas, itu akan menjadi besar sesuai dengan kadar keikhlasan di dalam dada seorang hamba. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.